Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga. Agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Langit sore tampak tenang, seolah ikut merayakan kedamaian dalam hati Amira. Sudah 3 bulan ia mengandung buah cinta dari pernikahannya yang telah berjalan 2 tahun dengan Raka. Lelaki yang awalnya hadir sebagai peneduh, pelindung, dan cinta pertama dalam hidupnya. Hari-hari Amira begitu damai. Bahkan di tengah kehamilan yang kadang membuat tubuhnya lelah, ia selalu punya alasan untuk tersenyum, cinta dan harapan. Rumah kecil mereka tak mewah, tapi penuh tawa. Setiap pagi Raka mencium kening Amira sebelum berangkat kerja, membelai perut istrinya sambil berbisik kecil pada calon bayinya. Tunggu ayah pulang, ya. Ayah kerja untuk kalian. Begitu katanya dengan mata hangat yang membuat Amira percaya bahwa lelaki itu adalah dunia baginya. Mereka sering merencanakan nama untuk bayi mereka, menghitung hari menuju lahirnya sang buah hati, dan saling berandai tentang bagaimana menjadi orang tua terbaik. Namun, beberapa minggu terakhir, Raka mulai berubah. Perubahan itu tidak datang seperti badai yang mengguncang, melainkan seperti angin sejuk yang tiba-tiba menjadi asing. Ia pulang lebih malam dari biasanya. Senyumnya mulai jarang, dan telepon genggamnya tak pernah lepas dari genggaman. Amira, yang awalnya hanya mengira suaminya sedang lelah karena pekerjaan, mulai gelisah. Ia mencoba bertanya dengan lembut, menyuguhkan teh hangat seperti biasa, dan menatap mata Raka dengan harapan menemukan jawaban. Tapi yang ia dapat hanyalah jawaban singkat, acuh, dan kadang, diam. Suatu malam, saat Amira duduk di ruang tamu dengan perut yang mulai membesar, Raka pulang tanpa membawa senyum. Tatapannya dingin, dan mulutnya tak berkata sepatah kata pun. Ia langsung menuju kamar, membuka lemari, dan mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper. Amira bangkit dengan langkah pelan, mencoba tidak panik meski hatinya mulai digerogoti rasa takut yang belum ia kenali. "Mas, kamu mau kemana?" tanyanya dengan suara pelan, hampir bergetar. Raka berhenti, menatap Amira. Mata itu tak lagi hangat, tak lagi memiliki cahaya cinta yang dulu membuat Amira jatuh hati. "Kita selesai, Amira," jawab Raka singkat. Amira mengerjap, tak percaya dengan yang baru saja ia dengar. "Selesai? Maksud Mas apa? Aku udah nggak bisa lagi sama kamu. Aku capek. Hidup sama kamu tuh penuh beban. Mas, aku hamil. Anak kita. Anak kamu," potong Raka dingin. "Aku udah nggak yakin anak itu anakku." Kata-kata itu menampar Amira keras. Ia terhuyung, nyaris jatuh jika tak segera memegang kursi terdekat. Air matanya tumpah begitu saja. Ia ingin berteriak, ingin menanyakan mengapa Raka bisa berkata seperti itu, tapi suaminya itu tak memberi ruang untuk berbicara. Ia hanya menutup koper dan berjalan keluar rumah, meninggalkan Amira dengan kehancuran yang tak bisa ia pahami. Sejak malam itu, hidup Amira berubah. Rumah yang dulu hangat berubah menjadi sunyi. Tiap pagi ia terbangun dengan mata bengkak dan dada yang terasa sesak. Ia tak tahu harus mencari Raka kemana. Semua kontak diblokir. Rumah orang tuanya pun sudah lama tak ia kunjungi sejak menikah diam-diam tanpa restu. Tak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang perempuan selain ditinggalkan dalam keadaan mengandung. Perutnya yang membesar tiap hari mengingatkannya pada cinta yang telah runtuh.
Tapi Amira tidak bisa menyerah. Ia tetap bangkit tiap pagi, menyeduh teh untuk dirinya sendiri, dan mengelus perutnya dengan harapan bahwa kelak anaknya akan tumbuh menjadi alasan ia tetap hidup. Hari-harinya diisi dengan kesunyian. Amira mencoba mengisi waktu dengan menjahit, membaca buku, dan menulis catatan harian. Namun, tak bisa ia pungkiri bahwa trauma penolakan terus menggerogoti jiwanya. Ketakutan terbesar bukan hanya tentang bagaimana membesarkan anak sendirian, tapi juga bagaimana menghadapi dunia luar, tetangga, teman, dan stigma masyarakat. Sampai suatu hari, datang seorang tamu yang tak ia duga. Sore itu, saat Amira sedang menyapu halaman, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah kecilnya. Seorang sopir turun lebih dulu dan membukakan pintu untuk seorang pria paruh baya berjas hitam. Amira sempat ragu, namun wajah pria itu tak asing. "Amira?" sapa pria itu dengan nada sopan. Amira mengangguk pelan. "Iya, saya Amira. Bapak siapa?" "Saya Fathir, mantan atasan suami kamu dulu." Amira kaget, tapi mencoba tetap tenang. "Ada perlu apa ya, Pak?" Tuan Fathir tampak menunduk sebentar, seolah berpikir keras sebelum menjawab. "Saya dengar apa yang terjadi dengan kamu. Saya minta maaf atas apa yang dilakukan Raka. Dia anak buah saya, dan saya merasa saya punya tanggung jawab moral atas ini." Amira tersentak. Ia tak menyangka ada orang di luar sana yang masih peduli. Apalagi seseorang yang bahkan tak punya hubungan darah dengannya. "Apa Bapak datang untuk membela Raka?" "Tidak," tegas Tuan Fathir. "Saya datang untuk menawarkan sesuatu." Amira menunggu. "Menikahlah dengan saya." Kalimat itu terdengar bagai guruh di siang bolong. Amira mematung, tak mengerti apakah ia baru saja mendengar ajakan menikah dari seorang pria yang usianya nyaris 2 kali lipat darinya. "Saya tahu ini terdengar gila," lanjut Tuan Fathir cepat. "Tapi saya bukan datang sebagai lelaki haus cinta. Saya hanya tak tega melihat perempuan sekuat kamu harus melawan dunia sendirian. Saya sudah lama sendiri, dan saya ingin menebus kesalahan orang-orang sepertinya." Amira menggeleng pelan. "Bapak enggak perlu bertanggung jawab. Ini bukan salah Bapak." "Saya tahu. Tapi saya bukan bicara soal salah atau benar. Saya bicara tentang kesempatan. Kamu butuh perlindungan, Amira. Kamu butuh rasa aman. Dan saya ingin membangun sesuatu, bukan dari cinta yang terburu-buru, tapi dari kepercayaan." Mata Amira berkaca-kaca. Ia tahu tawaran itu tidak datang dari ambisi, tapi dari ketulusan. Namun, ia juga tahu keputusan ini tidak bisa diambil dalam sehari. "Beri saya waktu berpikir, Pak," katanya dengan suara lirih. Tuan Fathir mengangguk. "Tentu. Ambil waktu kamu. Tapi tahu satu hal, Amira. Kamu tidak sendiri." 3 minggu kemudian, Amira menghubungi Tuan Fathir. Setelah pertimbangan panjang, tangisan malam yang tak berkesudahan, dan doa yang tak pernah putus, ia menyadari bahwa dunia tak selalu memberi pilihan yang sempurna, tapi ia bisa memilih langkah yang paling bijak. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tanpa pesta, tanpa gaun mewah, tanpa sorak bahagia dari keluarga. Hanya janji yang diucapkan dengan lirih, disaksikan oleh langit dan bumi, bahwa Amira akan mencoba membuka hatinya untuk kehidupan baru. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menyembuhkan. Hari-hari setelah pernikahan itu adalah awal dari lembaran yang berbeda. Rumah baru, aturan baru, dan pria yang sama sekali berbeda dari Raka. Tuan Fathir bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap gerak-geriknya menunjukkan penghargaan yang tinggi pada Amira. Ia tidak menyentuh Amira tanpa izin. Ia membiarkan Amira memilih kamar sendiri, menata ruang sesuai keinginannya, dan hanya sesekali bertanya apakah ia butuh sesuatu. "Amira,
Untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, merasa aman. Di dalam sunyi rumah besar itu, ia mulai merangkai ulang potongan dirinya yang sempat hancur. Tidak ada cinta yang membara seperti dulu, tapi ada rasa hangat yang perlahan muncul, seperti fajar yang menyusup pelan ke jendela. Dan meski ia belum tahu akan seperti apa hari-hari ke depan, Amira sadar bahwa ia telah melangkah ke lembaran baru. Dan di lembaran itu, ia tidak lagi sendirian. Hari-hari awal pernikahan Amira dan Tuan Fathir berjalan dalam kesunyian yang tidak mengintimidasi, melainkan menenangkan. Rumah besar yang dulu hanya dihuni oleh Tuan Fathir kini memiliki aroma baru. Aroma hangat dari masakan sederhana Amira. Suara lembut lantunan ayat Al-Quran yang dibacanya menjelang subuh. Dan desah napas bayi yang masih tumbuh dalam rahimnya. Ia belum sepenuhnya mengenal lelaki yang kini menjadi suaminya. Tapi setiap perlakuan Tuan Fathir membuatnya merasa dihargai. Bukan sebagai istri dalam arti romantis, tapi sebagai manusia yang layak dilindungi. Tuan Fathir memiliki cara yang tenang dalam menyentuh kehidupan Amira. Ia tak pernah memaksa, bahkan cenderung menjaga jarak dengan cara yang sangat hormat. Sejak awal, ia menetapkan satu prinsip. Mereka boleh berada di bawah satu atap, tapi kenyamanan Amira adalah prioritasnya. Ia tidak menyuruh Amira memanggilnya suami. Cukup dengan Pak Fathir. Dan Amira menghargai itu. Pagi-pagi mereka sederhana. Tuan Fathir selalu membaca koran di ruang makan. Sementara Amira menyiapkan teh dan sarapan ringan. Terkadang mereka berbicara tentang cuaca, tentang tumbuhan di taman belakang, atau tentang rencana kelahiran si bayi. Tidak banyak, tapi cukup. Dan dalam keheningan itu, Amira merasa perlindungan yang ia terima bukan karena belas kasihan, tapi karena kehormatan. Meski begitu, bukan berarti semuanya berjalan tanpa tantangan. Kehamilan Amira memasuki bulan keempat dengan perubahan hormon yang membuat emosinya naik turun. Ia sering menangis tiba-tiba, merasa takut akan masa depan, atau meragukan keputusan yang telah ia ambil. Tapi di setiap masa sulit itu, ada satu sosok yang tak bergeming, Tuan Fathir. Jika kamu ingin menangis, menangislah, katanya suatu malam saat Amira duduk di teras, matanya sembab. Tapi jangan pernah merasa bersalah karena kamu merasa lemah. Karena justru di saat seperti ini, kamu sedang belajar jadi kuat. Kalimat itu menembus pertahanan Amira. Ia tak menjawab, hanya memeluk perutnya dan membiarkan air matanya mengalir diam-diam. Tuan Fathir tidak pernah bertanya tentang Raka. Ia tidak mencampuri luka itu, dan itu membuat Amira perlahan menghormatinya lebih dari sekadar suami. Tapi juga sebagai seorang lelaki yang tahu kapan harus hadir dan kapan harus memberi ruang. Suatu sore, ketika mereka tengah duduk bersama di taman belakang, Amira memberanikan diri bertanya sesuatu yang sejak awal menghantui pikirannya. Boleh saya tanya satu hal, Pak? Tuan Fathir menoleh, meletakkan bukunya. Tentu. Kenapa Bapak mau menikahi saya? Maksud saya ini sedang hamil, bukan perempuan yang bebas masa lalu. Butuh beberapa detik sebelum Tuan Fathir menjawab, tapi suaranya terdengar jujur. Saya tidak menikahi kamu karena kamu sempurna, Amira. Saya menikahi kamu karena saya tahu kamu layak mendapatkan perlindungan. Saya sendiri sudah lama hidup sendiri, dan saya tahu bukan cinta yang bisa menyelamatkan manusia dari kehancuran, tapi keinginan untuk saling menjaga. Amira menunduk. Hatinya terasa ditarik ke dalam. Kata-kata itu bukan rayuan, bukan janji manis, tapi pengakuan yang membuatnya menatap pria itu dengan cara berbeda. Beberapa hari kemudian, Amira mulai merasa lebih nyaman di rumah itu. Ia mulai menata kamar bayi, belajar kembali memasak dengan bahan-bahan yang tersedia di dapur mewah yang awalnya membuatnya kikuk, dan bahkan tertawa kecil saat menonton acara televisi bersama Tuan Fathir di ruang keluarga. Mereka tidak pernah bersentuhan fisik kecuali secara kebetulan.
Tapi ada kedekatan baru yang mulai tumbuh, seperti akar yang merambat perlahan tapi pasti. Di luar, tentu saja tak semua orang memahami situasi mereka. Gosip mulai beredar. Beberapa tetangga yang dulunya diam kini mulai membicarakan Amira di balik punggungnya. Tentang betapa beruntungnya ia bisa menikah dengan pria kaya setelah diceraikan. Ada juga yang menyebutnya perempuan licik yang menjual kesedihannya demi kenyamanan. Tapi Amira memilih diam. Ia sudah lelah membuktikan siapa dirinya. Yang penting baginya kini adalah keselamatan bayinya dan kehidupan baru yang sedang ia bangun. Namun, gosip itu sampai juga ke telinga Tuan Fathir. "Saya bisa selesaikan mereka semua dalam 1 hari kalau kamu mau," katanya pelan sambil meminum tehnya. "Tapi saya tahu kamu bukan perempuan yang ingin menang dengan kekerasan." Amira tersenyum, kali ini dengan kekuatan baru di matanya. "Biarkan mereka. Saya sudah kalah terlalu banyak untuk peduli pada mereka yang tidak tahu apa-apa." Tuan Fathir mengangguk. "Kamu lebih tangguh dari yang kamu kira." Waktu terus berjalan. Kehamilan Amira masuk bulan ke-5. Kandungannya semakin terlihat jelas, dan setiap gerakan kecil dari bayi di dalam perutnya mulai ia rasakan dengan lebih nyata. Ia mulai bicara pada bayinya, mengajak Tuan Fathir untuk ikut menempelkan telinga di perutnya saat malam. Awalnya Tuan Fathir canggung. Tapi suatu malam, saat Amira tertidur di sofa dengan posisi miring dan perutnya terlihat jelas, Tuan Fathir duduk pelan di sampingnya. Ia menatap perut itu lama, lalu tanpa suara, ia membisikkan, "Hai, nak. Jangan takut. Ayah ada di sini." Itu kali pertama ia memanggil dirinya sendiri, ayah. Dan malam itu, Amira tersenyum dalam tidurnya. Beberapa minggu kemudian, Amira menghadiri kontrol rutin di klinik kehamilan. Tuan Fathir mengantarnya sendiri. Dokter menyatakan bahwa kondisi Amira sangat baik, dan bayinya tumbuh sehat. Di ruang tunggu, Tuan Fathir duduk membaca majalah, sementara seorang perawat memperhatikan mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Ia lalu menghampiri dan bertanya dengan nada setengah basa-basi, "Maaf, Pak, ini istri Bapak." Tuan Fathir menoleh dan menjawab tanpa ragu, "Iya, ini istri saya." Lalu ia menambahkan, "Dan dia adalah perempuan paling berani yang saya kenal." Amira mendengarnya. Ia tak bisa menahan air mata haru yang mengalir begitu saja. Bukan karena dipuji, tapi karena untuk pertama kalinya setelah ditinggalkan, ia merasa dihargai bukan karena masa lalunya, tapi karena siapa dirinya hari ini. Hari itu, untuk pertama kalinya juga, Amira menggenggam tangan Tuan Fathir saat mereka keluar dari klinik. Tidak ada yang berubah secara drastis. Mereka masih menjalani hari-hari sederhana, masih berbicara seperlunya, dan masih menjaga batas. Tapi ada sesuatu yang perlahan tumbuh di antara mereka, kepercayaan. Dan di atas kepercayaan itu, akan tumbuh sesuatu yang jauh lebih besar dari cinta, kesetiaan. Hari-hari berlalu sejak kepulangan dari klinik itu, dan hubungan Amira dengan Tuan Fathir kian mengalir dalam diam yang penuh makna. Tak ada kata cinta yang diucap, tak ada belayan manja seperti pasangan pada umumnya, namun tak juga ada kecanggungan. Yang ada justru kenyamanan aneh yang tumbuh dari keteraturan, dari kehadiran yang stabil dan konsisten. Bagi Amira, ini sesuatu yang baru. Rumah besar tempat mereka tinggal terasa megah, namun asing. Bangunannya kokoh dengan arsitektur klasik dan taman belakang yang dipenuhi bunga mawar putih. Tapi hanya ada satu pembantu yang keluar masuk setiap pagi dan pulang sore, serta satu sopir yang jarang bicara. Sisanya hanya sunyi. Tak ada tawa anak-anak, tak ada suara musik, dan tak pernah terdengar telepon berdering di malam hari. Amira mulai menyadari bahwa Tuan Fathir hidup sangat teratur. Ia bangun pukul 5 pagi, sholat subuh, membaca buku, lalu minum kopi hitam tanpa gula. Setelah sarapan ringan,
Ia masuk ke ruang kerja di lantai 2 dan jarang keluar kecuali untuk makan siang dan makan malam bersama. Tak ada tamu yang datang. Bahkan Amira belum pernah melihat siapapun dari keluarganya. "Bapak enggak punya saudara?" tanya Amira suatu malam saat mereka makan malam berdua. Tuan Fathir menatap sup ayamnya sejenak, lalu menggeleng. "Sudah lama mereka pergi. Yang tersisa hanya rumah ini." Amira ingin bertanya lebih jauh, namun melihat sorot matanya, ia mengurungkan niat. Ia tahu rasa kehilangan tidak selalu harus dijelaskan. Untuk membunuh rasa sepi di rumah itu, Amira mulai mencari kesibukan. Ia membersihkan ruang-ruang yang sudah lama tak digunakan, menata ulang rak buku di perpustakaan kecil milik Tuan Fathir, dan mencoba bercocok tanam di taman belakang. Tanaman cabai dan tomat ia tanam sendiri dalam pot, dan dengan bangga ia tunjukkan hasilnya pada Tuan Fathir ketika daun-daun hijau mulai tumbuh. "Saya kira kamu hanya bisa menjahit dan memasak," ujar Tuan Fathir saat melihat pot kecil itu. Amira tersenyum. "Saya dulu sering bantu ibu di rumah. Bertani kecil-kecilan." "Berarti kamu punya jiwa bertahan," gumam Tuan Fathir pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Hari demi hari, rumah megah itu berubah sedikit demi sedikit. Ruang keluarga yang semula dingin kini dipenuhi bantal-bantal empuk dan gorden lembut berwarna pastel yang dipilih Amira sendiri. Di dinding tangga, ia mulai menempelkan foto-foto hasil USG bayinya. Hingga suatu hari ia mendapati Tuan Fathir diam-diam berdiri lama di depan foto itu. "Lucu ya," katanya pelan saat melihat bayangan bayi yang masih tak jelas bentuknya. "Itu calon anak kita," jawab Amira dengan suara yang lebih mantap daripada yang ia kira. Tuan Fathir hanya mengangguk, lalu meninggalkan tempat itu tanpa berkata apa-apa. Tapi sejak hari itu, Amira tahu, rumah ini sudah mulai terasa hidup. Namun, di balik semua itu, ada kesunyian yang masih menyisakan ruang kosong di hati Amira. Setiap malam, ketika ia berbaring di kamar yang berbeda dari kamar suaminya, ia bertanya-tanya, sampai kapan semuanya begini? Sampai kapan hubungan mereka tetap berjalan dengan batas tak terlihat? Bukan karena ia menginginkan cinta yang meledak-ledak. Bukan pula karena ia rindu pelukan. Tapi karena ia mulai merasa nyaman. Dan di balik kenyamanan itu, tumbuh sesuatu. Sesuatu yang tak berani ia namai. Terkadang, ia ingin mengetuk pintu kamar Tuan Fathir hanya untuk bertanya, "Apakah kamu pernah merasa kesepian juga?" Tapi ia tahu itu pertanyaan yang rumit. Jadi ia menyimpannya dalam hati. Di tengah semua itu, usia kehamilannya memasuki bulan ke-6. Rayyan, nama yang telah mereka sepakati bersama, mulai sering bergerak dalam kandungan. Terkadang menendang pelan, membuat Amira meringis. Tapi sebagian besar, gerakan-gerakan itu justru menjadi pelipur lara. Semacam pelukan kecil dari dalam yang membuatnya merasa dicintai tanpa syarat. Suatu malam, ketika hujan turun deras dan petir menyambar, Amira terbangun karena Rayyan bergerak begitu aktif. Ia bangun dengan napas mos-mosan, cemas. Tak tahu kenapa, malam itu perasaannya tidak enak. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Ia turun ke dapur, mengambil air hangat, dan berniat kembali ke kamar ketika langkahnya terhenti di depan ruang kerja Tuan Fathir. Lampunya masih menyala. Dengan ragu, Amira mengetuk. "Masuk saja," jawab suara tenang dari dalam. Amira masuk pelan-pelan. Tuan Fathir sedang duduk di depan meja, mengenakan kacamata baca, ditemani buku dan secangkir kopi yang sudah tinggal separuh. "Kamu belum tidur?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangan. "Rayyan lagi aktif banget malam ini," jawab Amira sambil duduk di sofa kecil dekat rak buku. Tuan Fathir menutup bukunya dan menatapnya lama. Lalu, tanpa kata, ia berdiri, berjalan ke arah Amira, dan berlutut di depannya. Tangannya menyentuh perut Amira dengan sangat hati-hati, nyaris tidak menyentuh. "Boleh?" tanyanya.
Amira mengangguk pelan. Tangannya menyibak selimut tipis yang menutupi perutnya, dan Tuan Fathir menempelkan telinganya di sana. Hening. Kemudian, Rayyan bergerak. Mata Tuan Fathir melebar sedikit, lalu bibirnya tersenyum. Dia menendang, katanya, seolah tak percaya. Sering begitu kalau malam. Apalagi hujan, kata Amira sambil menatap lelaki itu dengan mata yang lebih lembut dari biasanya. Untuk beberapa detik, hanya suara hujan yang terdengar. Tapi malam itu, ada sesuatu yang bergeser dalam hubungan mereka. Bukan lompatan besar, bukan perubahan dramatis, tapi seperti pintu kecil yang mulai terbuka. Malam itu, untuk pertama kalinya, Tuan Fathir berkata, "Terima kasih karena sudah bertahan, Amira." Dan Amira, untuk pertama kalinya pula, menjawab, "Terima kasih karena sudah memilih saya." Rumah tangga mereka masih sunyi, masih dipenuhi ruang kosong yang belum sepenuhnya terisi. Tapi kini, sunyi itu tidak menakutkan. Sunyi itu menjadi tempat untuk bernafas, tempat menyembuhkan luka. Dan dalam sunyi itu, cinta perlahan tumbuh, bukan dari gairah, tapi dari penghargaan. Dan dari penghargaan itu, akan lahir sesuatu yang tak bisa dihancurkan bahkan oleh masa lalu. Waktu seakan berlari. Perut Amira yang dulu ramping kini penuh oleh kehidupan baru. Setiap langkahnya terasa lebih berat, namun juga lebih bermakna. Ia sering duduk di kursi goyang dekat jendela taman, membelai perutnya sambil membaca buku-buku parenting yang ia pinjam dari perpustakaan kecil milik Tuan Fathir. Kadang ia tertawa sendiri saat membaca tips aneh dari penulis luar negeri. Kadang menangis diam-diam hanya karena mengingat bahwa sebentar lagi ia akan menjadi seorang ibu. Tuan Fathir memperhatikan semua itu dalam diam. Ia bukan tipe lelaki yang mengekspresikan kekhawatiran dengan jelas. Tapi sejak kandungan Amira memasuki bulan ke-8, ia mulai menunjukkan sisi pelindung yang lebih kuat. Ia mengatur jadwal pemeriksaan ke dokter secara ketat, menyuruh pembantunya untuk tidak membiarkan Amira bekerja terlalu banyak, dan bahkan memesan kursi pijat khusus agar Amira bisa beristirahat dengan nyaman. "Bapak terlalu banyak khawatir," ucap Amira suatu sore saat mereka duduk di teras belakang, menikmati teh dan semilir angin. "Tidak, saya hanya tidak ingin ada sesuatu yang luput," jawabnya sambil menatap perut Amira yang makin besar. Amira tertawa kecil. "Tenang, Rayyan anak yang kuat. Dia sudah terbiasa hidup dalam tekanan sejak masih sebesar biji kacang." Tuan Fathir tersenyum samar. "Kalau dia nanti lahir, dia akan tahu bahwa ibunya adalah perempuan paling kuat yang pernah saya kenal." Dan benar saja, kekuatan itu benar-benar diuji. Suatu malam, di tengah hujan deras dan angin yang menggedor jendela rumah, Amira terbangun karena rasa sakit luar biasa di perut bagian bawah. Ia menggigit bibir, mencoba bangun dari ranjang dengan napas tersengal. Rasa sakit itu seperti gelombang, datang dalam jeda yang makin pendek. Ia tahu, waktunya sudah tiba. "Pak Fathir," teriaknya pelan namun panik, berpegangan pada dinding sambil berjalan keluar kamar. Pintu kamar Tuan Fathir langsung terbuka. Ia keluar dengan ekspresi waspada, lalu tanpa banyak tanya langsung mengangkat tubuh Amira dan memanggil sopir yang sudah siaga sejak kehamilan Amira mendekati akhir bulan. Dalam hujan yang turun semakin lebat, mereka melaju menuju rumah sakit. Dalam perjalanan, Amira menangis. Bukan karena takut, tapi karena campur aduk perasaan yang menyesak. Ia menggenggam tangan Tuan Fathir erat-erat, sesuatu yang belum pernah ia lakukan selama ini. "Kalau aku kenapa-kenapa, jagain Rayyan, ya," bisiknya. Tuan Fathir menatapnya tajam, lalu menjawab dengan suara serak, "Kamu nggak akan kenapa-kenapa. Saya ada di sini. Saya nggak akan biarkan kamu sendirian." Dan ia benar. Amira tidak sendirian. Proses persalinan berlangsung panjang dan menyakitkan. Tangisan Amira menggema di ruang bersalin.
Dan Tuan Fathir yang biasanya tenang tampak resah di luar, berjalan mondar-mandir tanpa henti. Ia menolak duduk. Ia menolak ditenangkan. Yang ia tunggu hanyalah suara tangis. Bukan tangis Amira, tapi suara tangis kehidupan baru. Dan akhirnya, ketika fajar mulai menyingsing, suara itu terdengar. Tangisan bayi yang nyaring, menggema di seluruh ruangan. Rayyan lahir ke dunia. Dokter keluar dengan senyum lelah tapi puas. Ibu dan bayi selamat. Tuan Fathir tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, menutup matanya sejenak, lalu menghembuskan napas panjang seolah menahan tangis yang nyaris pecah. Ketika ia diizinkan masuk ke kamar, Amira sudah terbaring lemah tapi bahagia. Di pelukannya, bayi mungil dengan pipi merah itu tidur tenang. "Kenalkan," bisik Amira, matanya berembun, "ini Rayyan." Tuan Fathir duduk di sisi ranjang. Ia tidak langsung menyentuh bayinya, hanya menatap lekat-lekat wajah mungil itu. Entah bagaimana, jantungnya berdetak lebih cepat. Ada keharuan yang tidak bisa ia lukiskan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa memiliki sesuatu yang benar-benar berarti. "Boleh saya pegang?" tanyanya pelan. Amira mengangguk, dan dengan sangat hati-hati, ia meletakkan Rayyan ke pelukan Tuan Fathir. Pria itu menggenggam tubuh mungil Rayyan seakan memegang seluruh dunia. Matanya berkaca, bibirnya bergetar. Dan dalam suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, "Selamat datang, Nak. Kamu tidak akan kekurangan cinta." Hari-hari setelah itu menjadi titik balik. Amira dan Rayyan dipulangkan ke rumah, dan suasana rumah itu berubah total. Tak lagi sunyi. Tiba-tiba ada tangisan bayi di pagi hari, suara sendawa di tengah malam, dan tawa Amira yang kini lebih ringan, lebih bebas. Rumah yang dulu megah tapi mati, kini menjadi tempat tumbuhnya kehidupan baru. Tuan Fathir juga berubah. Ia bukan lagi hanya pelindung, tapi mulai menjadi sosok ayah. Ia mengganti popok Rayyan saat Amira tertidur, memeluk bayi itu saat rewel di malam hari, dan bahkan membaca dongeng dengan suara datar tapi konsisten, hanya karena ia ingin bayinya mengenal suaranya. Amira menyaksikan semua itu dengan hati yang hangat. Ia tak lagi merasa sendiri. Bahkan ketika lelah menghampiri, ia tahu ada tangan lain yang siap menopang. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di ruang keluarga, Rayyan tertidur di pangkuan Tuan Fathir, dan Amira menatap mereka dengan mata basah. "Saya nggak nyangka bisa punya keluarga seperti ini," bisiknya. Tuan Fathir menoleh, menatap Amira lama. "Keluarga bukan soal darah, Amira. Keluarga itu soal siapa yang bertahan bersama kita, saat yang lain memilih pergi." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Amira merasa dicintai bukan karena apa yang ia punya, atau siapa dirinya dulu, tapi karena siapa dirinya hari ini. Seorang ibu, seorang istri, dan seorang perempuan yang berhasil bertahan. Dan Rayyan adalah bukti bahwa dari luka bisa tumbuh cinta yang paling murni. Rayyan tumbuh dengan cepat. Usianya baru 2 bulan, tapi sudah mulai tersenyum saat digelitik, tertawa kecil saat mendengar suara mainan, dan mengoceh seolah mengajak bicara. Rumah yang dulunya sunyi kini dipenuhi tawa dan tangis bayi yang menyusup ke setiap sudut. Bagi Amira, setiap tangisan Rayyan adalah musik, dan setiap tawa kecilnya adalah penyembuh luka paling manjur. Namun, ada yang berbeda belakangan ini, bukan hanya dari Rayyan, tapi dari dirinya sendiri. Amira mulai sering memperhatikan Tuan Fathir diam-diam, mengamati cara pria itu mengganti popok Rayyan dengan kesabaran yang mengagumkan. Cara ia menyuapi Amira sup saat ia kelelahan menyusui, atau cara ia mengingat semua jadwal imunisasi dan kontrol bayi tanpa pernah diminta. Semua itu membuat sesuatu bergetar dalam dada Amira. Perasaan yang dulu ia pikir telah mati, perlahan bangkit dengan bentuk yang berbeda, tenang, dewasa, dan menghangatkan.
Bukan cinta yang meledak-ledak seperti dulu bersama Raka, tapi cinta yang tumbuh dari rasa dihargai dan dilindungi. Amira tak tahu kapan tepatnya ia mulai merindukan kehadiran Tuan Fathir saat pria itu sedang keluar untuk urusan kerja. Ia juga tak tahu kapan rasa canggung saat duduk berdua itu menghilang. Kini ia bisa duduk bersamanya di ruang keluarga sambil mengayun Rayyan dan membicarakan hal-hal kecil. Seperti warna kesukaan Rayyan yang entah mengapa selalu tenang saat melihat biru. Dan Tuan Fathir pun mulai berubah. Ia menjadi lebih sering mengajak bicara, meski tetap dengan cara yang tenang. Terkadang ia menceritakan kisah-kisah masa mudanya yang penuh kerja keras, tentang bagaimana ia membangun bisnisnya dari nol, tentang kegagalannya mencintai dengan benar di masa lalu. Amira mendengarkan dengan hati terbuka. Dan dalam diam, ia mulai memahami, mungkin, mereka dipertemukan bukan sekadar kebetulan. Suatu malam, Amira sedang memandikan Rayyan di bak kecil yang mereka letakkan di kamar mandi sebelah kamar utama. Tuan Fathir datang dengan handuk kecil di tangannya. "Saya bantu, ya," katanya. Amira mengangguk, menyerahkan Rayyan yang menggerak-gerakkan kakinya kegirangan di dalam air. Saat Tuan Fathir mengangkat Rayyan dan membungkusnya dengan handuk, Amira tersenyum melihat betapa canggungnya pria itu menimang bayi mungil itu, seolah takut salah pegang. Tapi justru dari situ, Amira melihat ketulusan yang tak bisa dipalsukan. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" ujar Amira sambil mengeringkan tangannya. Tuan Fathir menoleh. "Tentu. Pernah enggak Bapak membayangkan akan punya keluarga lagi?" Pria itu terdiam sejenak. Lalu menjawab pelan, "Sebelum kamu datang, tidak." Amira mengangguk pelan, mengerti. Tapi Tuan Fathir belum selesai. "Sekarang, saya merasa ini keluarga yang saya tidak tahu saya butuhkan." Jawaban itu membuat dada Amira sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang mulai memerah, lalu mengambil Rayyan dari pelukan Tuan Fathir. Sejak saat itu, kebersamaan mereka menjadi semakin cair. Amira mulai memanggilnya, Mas Fathir, alih-alih, Pak. Dan meski pria itu sempat tampak terkejut, ia tidak menolak. Sebaliknya, ia mulai memanggil Amira dengan suara yang lebih hangat, lebih akrab. Namun, semua perubahan itu bukan tanpa pergulatan batin. Setiap malam sebelum tidur, Amira masih kerap menatap langit-langit kamarnya dan bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar mulai mencintai pria ini? Atau hanya berterima kasih karena telah diselamatkan? Tapi saat ia memejamkan mata dan mengingat bagaimana Tuan Fathir berdiri sepanjang malam menemaninya saat demam pasca persalinan, atau bagaimana lelaki itu memeluk Rayyan erat saat vaksinasi pertama, Amira tahu jawabannya perlahan mulai jelas. Rasa itu tumbuh. Diam-diam. Tapi nyata. Suatu sore, saat Amira sedang menyuapi Rayyan yang mulai belajar makan empati, terdengar suara ketukan di pintu depan. Pembantu rumah tangga membukakan pintu, lalu masuk ke ruang makan dengan ekspresi bingung. "Bu, ada tamu," katanya, "mau ketemu Ibu Amira." Amira mengangguk, menepuk punggung Rayyan sebentar sebelum berdiri. Tapi langkahnya terhenti saat melihat siapa yang berdiri di ruang tamu. Raka, mantan suaminya. Lelaki yang dulu menceraikannya tanpa alasan saat ia tengah mengandung, kini berdiri di ruang tamunya dengan pakaian rapi dan wajah tenang, seolah tidak pernah ada luka di antara mereka. Amira mematung. Jantungnya berdetak kencang. Tapi kali ini bukan karena cinta, melainkan karena adrenalin. Tuan Fathir yang baru pulang dari luar kota masuk tak lama kemudian dan langsung menghampiri. "Masuk dengan cara baik?" tanyanya kepada sopir di belakang Raka, yang ternyata adalah sopir pribadi Raka. "Saya cuma mau bicara," kata Raka. "Sama Amira." Amira menatap Tuan Fathir sejenak. Pria itu mengangguk kecil, lalu mundur ke ruang kerja, memberi ruang tanpa benar-benar meninggalkan. "Ada apa?"
Raka? Tanya Amira dengan suara yang jauh lebih tenang dari yang ia kira. Raka menatapnya lama. Aku dengar kamu udah lahirin. Aku mau lihat anakku. Anak saya, koreksi Amira tajam. Amira, aku tahu aku salah. Aku nyesal. Amira menggeleng. Terlambat, Raka. Kamu buang saya saat saya nggak punya siapa-siapa. Dan sekarang, kamu pikir kamu bisa datang dan minta hak sebagai ayah. Aku masih ayah kandungnya, Amira. Kamu nggak bisa larang aku lihat dia. Amira tertawa kecil, dingin. Kamu bahkan meragukan anak ini dulu. Sekarang kamu datang karena tahu saya menikah dengan atasanmu yang kamu kira kaya raya. Kamu bukan datang karena cinta. Kamu datang karena takut kalah. Raka berdiri, mencoba mendekat. Tapi sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara Tuan Fathir terdengar dari pintu ruang kerja. Saya sarankan kamu pergi sekarang, Raka. Sebelum saya lupa cara sabar. Raka menatap tajam, tapi kali ini, matanya tak seberani ucapannya. Ia tahu siapa Tuan Fathir. Dan kali ini, ia tidak punya tempat lagi untuk berlindung. Setelah Raka pergi, Amira masih berdiri di ruang tamu dengan napas berat. Tuan Fathir menghampirinya perlahan. Kamu baik-baik saja? Amira menoleh dan mengangguk. Saya baik. Saya lebih baik dari yang pernah saya pikirkan. Ia tersenyum tipis, lalu menatap mata Tuan Fathir dengan lebih dalam dari biasanya. Mas Fathir, terima kasih karena nggak pernah pergi. Pria itu menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia menyentuh tangan Amira. Hamad. Pelan. Tidak berlebihan. Saya janji, saya akan selalu ada. Dan di saat itu, Amira tahu, benih rasa itu tak bisa dibohongi lagi. Ia benar-benar mulai mencintai pria ini. Sudah seminggu sejak kehadiran mendadak Raka di rumah mereka. Meski Amira berusaha menampilkan ketenangan di depan Rayyan dan Mas Fathir, kegelisahan tetap mengendap di balik senyum dan rutinitas hariannya. Setiap ketukan pintu, setiap suara asing di luar pagar rumah, membuat jantungnya melompat. Mas Fathir, yang menyadari perubahan kecil dalam ekspresi dan gerak-gerik istrinya, tidak menekan. Ia tidak bertanya, tapi selalu ada di dekat Amira. Mengantarkan teh hangat ke kamar saat malam turun, duduk diam menemani saat Amira meninabobokan Rayyan, atau sekadar membacakan berita pelan-pelan saat mereka sarapan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pagi itu, ketika Amira tengah bermain dengan Rayyan di taman belakang rumah, sebuah surat resmi diserahkan oleh satpam rumah. Amira menerimanya dengan alis mengernyit. Sampulnya tebal dan berstempel dari lembaga hukum. Tangannya bergetar saat membuka dan membaca isinya. Raka mengajukan gugatan hak asuh anak ke pengadilan. Ia menggugat agar Rayyan diserahkan kepadanya sebagai ayah kandung dengan alasan bahwa Amira telah menikah dengan pria lanjut usia hanya karena harta, dan tidak pantas membesarkan anak dalam rumah tangga tanpa cinta sejati. Amira membeku. Pandangannya buram. Tangan yang memegang surat itu gemetar. Ia memandang Rayyan yang sedang tersenyum riang, tak tahu bahwa hidup kecilnya mulai jadi pertaruhan orang dewasa yang tidak pernah tahu bagaimana mencintai dengan benar. Mas Fathir menemukan Amira duduk di bangku taman dengan wajah pucat. Tanpa banyak tanya, ia membaca surat itu, lalu menghela napas panjang. Dia mulai menunjukkan taringnya, gumamnya. Amira menatapnya dengan mata berkaca. Mas, kalau pengadilan memihak dia, saya bisa kehilangan Rayyan. Mas Fathir menatapnya penuh keyakinan. Kamu nggak akan kehilangan anakmu. Kita lawan. Saya akan cari pengacara terbaik. Kita buktikan bahwa kamu ibu yang paling layak. Dan kamu nggak sendirian, Amira. Kita lawan ini bersama-sama. Kata-kata itu seperti pelampung yang dilemparkan ke tengah laut gelap.
Amira merasa sedikit tenang, meski ombak ketakutan tetap menerpa. Namun ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia punya seseorang yang tidak lari saat badai datang. Persiapan dimulai. Mas Fathir menghubungi pengacaranya, seorang wanita tangguh bernama Bu Ratna yang sudah lama menjadi penasihat hukum perusahaan. Wanita paruh baya itu tegas dan tajam, namun penuh empati. Kasus seperti ini akan menguras emosi, Bu Amira, kata Bu Ratna saat mereka bertemu. Tapi kita punya bukti kuat. Rekam jejak Raka saat meninggalkan Anda, saksi dari masa kehamilan Anda, dan fakta bahwa selama ini Rayyan tumbuh sehat di bawah pengasuhan Anda. Hakim tidak akan mudah percaya pada sosok ayah biologis yang tiba-tiba muncul setelah meninggalkan ibu hamilnya. Amira mengangguk, berusaha tegar. Namun di balik semua persiapan itu, Raka juga mulai menunjukkan kelicikannya. Ia menyebarkan fitnah melalui media sosial, membuat akun palsu yang menyebarkan narasi bahwa Amira adalah wanita matre yang meninggalkan suami pertamanya demi lelaki tua kaya. Beberapa akun gosip menangkap isu itu dan membuat artikel insinuatif dengan judul seperti, "Istri muda bos kaya, dulunya janda ditinggal saat hamil." Amira hancur. Namun Mas Fathir tetap tenang. Kita akan buktikan semuanya di ruang sidang. Mereka bisa bilang apa saja, tapi mereka tak bisa menghapus kebenaran. Hari sidang pertama pun tiba. Amira mengenakan pakaian sederhana tapi rapi. Mas Fathir menggenggam tangannya erat saat mereka turun dari mobil. Di ruang sidang, Raka duduk dengan wajah datar, bersama pengacaranya. Sesekali tatapannya mengarah ke Amira, seolah menantang. Tapi Amira tidak gentar. Untuk pertama kalinya, ia berdiri sebagai ibu, istri, dan wanita yang tak ingin lagi diinjak oleh masa lalu. Persidangan berlangsung panjang, penuh argumen dan adu bukti. Tim Raka mencoba menjatuhkan Amira dengan menyebut pernikahannya sebagai perjodohan demi materi. Tapi Bu Ratna membalas dengan menyodorkan bukti-bukti, dokumen perceraian, pernyataan dokter kandungan saat Amira ditinggalkan dalam kondisi hamil, dan kesaksian tetangga lama yang melihat Amira hidup sendiri tanpa bantuan Raka. Di sela-sela sidang, Rayyan tetap berada di rumah bersama pengasuh. Tak tahu bahwa dirinya sedang menjadi pusat pertarungan dua dunia yang sangat berbeda. Amira lelah, tapi tak pernah ingin menyerah. Malam itu, setelah hari panjang di pengadilan, ia duduk di balkon kamar, memandang langit gelap. Mas Fathir menyusul, membawa secangkir teh. "Kalau bukan karena kamu," kata Amira pelan, "saya mungkin sudah menyerah." Mas Fathir duduk di sebelahnya, memandang bintang yang berserakan di langit. "Kita berjuang bukan karena harus menang, Amira. Tapi karena kita tidak ingin membiarkan mereka merampas hal yang tidak pantas mereka miliki." Amira menoleh. "Mas yakin kita bisa menang?" Mas Fathir tersenyum. "Saya nggak pernah yakin dunia ini adil. Tapi saya yakin kamu ibu yang paling baik untuk Rayyan. Dan saya akan pastikan dunia tahu itu." Kata-kata itu menyalakan kembali kekuatan dalam diri Amira. Ia menggenggam tangan suaminya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa seperti wanita yang diselamatkan. Ia merasa seperti wanita yang berdiri berdampingan. Dengan cinta, dengan harga diri, dan dengan kekuatan. Matahari pagi menembus jendela kamar Amira, membelai wajahnya yang lelah namun tetap teduh. Sidang terakhir yang berlangsung kemarin membuat pikirannya kacau. Tapi justru pagi ini, ada keheningan yang menyiksa. Seakan badai sudah lewat, namun tanah masih basah, belum pulih. Mas Fathir duduk di ruang kerja sejak fajar. Biasanya, ia akan menemani Amira sarapan, bercengkerama dengan Rayyan sejenak sebelum tenggelam dalam tumpukan dokumen. Tapi hari ini berbeda. Sejak pulang dari sidang terakhir, ia banyak diam. Tatapannya dalam. Suaranya singkat, seolah menahan sesuatu yang menggumpal di dada.
Amira mengetuk pintu ruang kerja dengan hati-hati. Mas Fathir mengangkat wajahnya, tersenyum kecil. Masuk, Mira. Ia duduk, memperhatikan wajah suaminya yang tampak letih. Namun lebih dari itu, ada sesuatu yang tak biasa dalam sorot matanya. Ada yang ingin Mas bicarakan? Butuh beberapa detik sebelum Mas Fathir menjawab. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menatap Amira dalam-dalam. Kalau Raka tiba-tiba berubah pikiran dan meminta kamu kembali, kamu akan terima? Pertanyaan itu menghantam Amira seperti badai. Amira menegakkan tubuhnya. Dari mana datangnya pertanyaan itu? Mas Fathir tertawa kecil, namun getir. Saya hanya manusia, Mira. Saya tahu usia saya jauh di atas kamu. Saya tahu kamu menikah sama saya bukan karena cinta. Dan saya tahu, kadang orang yang menyakiti kita bisa muncul lagi, menyodorkan harapan-harapan palsu yang dulu gagal kita miliki. Saya cuma ingin tahu, kalau kamu diberi pilihan, kamu akan tetap tinggal. Amira diam. Bukan karena ragu, tapi karena pertanyaan itu seperti menggali luka lama yang nyaris kering. Dulu saya mencintai Raka, katanya pelan. Sangat. Tapi setelah semua yang ia lakukan, meninggalkan saya saat hamil, menghilang tanpa jejak, dan kini ingin merebut anak saya hanya karena gengsi, cinta itu bukan hilang, tapi sudah berubah bentuk. Mas Fathir menunduk, menahan emosi yang sulit ia gambarkan. Saya tidak ingin menjadi penghalang jika kamu masih menyimpan perasaan itu. Amira berdiri. Suaranya gemetar, tapi tegas. Mas, saya menikah dengan Mas bukan karena saya terpaksa. Saya menikah karena Mas menyelamatkan hidup saya tanpa meminta balasan. Saya bertahan bukan karena saya tak punya pilihan, tapi karena saya tahu di sini, saya dicintai dan dihormati. Ia menunduk, menatap Mas Fathir dengan mata berembun. Kalau saya tetap tinggal, itu karena saya ingin. Bukan karena saya harus. Kata-kata itu membungkam Mas Fathir. Ia mengangguk perlahan, lalu menatap Amira dengan pandangan yang tak bisa disembunyikan lagi. Pandangan seorang pria yang benar-benar jatuh cinta. Namun rasa cemburu bukan satu-satunya ujian dalam rumah tangga mereka. Raka makin berani. Suatu sore, saat Amira baru saja pulang dari toko perlengkapan bayi, ia melihat sosok yang berdiri di depan pagar rumah. Raka, mengenakan jaket dan masker, seolah ingin menyamar, tapi jelas itu dia. Aku cuma mau ngomong, katanya saat Amira mendekat. Sebentar aja. Amira menoleh ke satpam, memberi kode agar berjaga dari kejauhan. Lalu ia menatap pria itu tajam. Ngomong apa lagi yang belum kamu katakan di ruang sidang, Raka? Aku cuma mau bilang maaf. Amira mengangkat alis. Maaf? Setelah kamu tinggalkan aku hamil 3 bulan, dan sekarang rebut anakku dari keluarga yang menyelamatkanku? Aku salah. Aku pengecut waktu itu. Tapi aku nggak pernah berhenti mikirin kamu dan anak kita. Amira tersenyum sinis. Anak kita? Anak yang bahkan kamu tolak saat masih dalam kandungan? Anak yang kamu anggap beban waktu kamu sibuk berjudi dan ngutang sana-sini. Wajah Raka menegang. Aku berubah, Amira. Dan aku lihat kamu hidup nyaman sekarang. Di rumah besar, suami kaya. Tapi kamu tahu sendiri, kamu nggak cinta dia. Ucapan itu membuat darah Amira mendidih. Saya mungkin tidak jatuh cinta seperti dulu saya cinta kamu, Raka. Tapi justru karena itu, saya tidak lagi buta. Saya dicintai dengan cara yang tidak pernah kamu lakukan. Dihormati, dihargai, dijaga. Dan itu lebih dari cukup. Raka terdiam. Tapi Amira belum selesai. Dan satu hal lagi. Saya bukan perempuan yang bisa kamu kendalikan lagi. Jangan pernah muncul lagi di depan rumah saya.
Kalau kamu pikir kamu bisa merusak rumah tangga saya seperti dulu kamu menghancurkan hidup saya, kamu salah besar. Ia berbalik. Langkahnya tegap, tak sedikit pun ragu. Raka tertinggal di depan pagar, kalah sebelum sempat bertarung. Malam itu, Amira duduk di samping ranjang sambil menatap Rayyan yang terlelap. Mas Fathir datang pelan-pelan, lalu duduk di sofa di seberang ruangan. Mereka saling diam untuk beberapa saat. Aku ketemu Raka tadi, ucap Amira akhirnya. Mas Fathir tidak terkejut. Aku tahu. Satpam sudah lapor. Amira mendekat, duduk di sisi suaminya. Dia minta maaf. Tapi aku sudah jawab semuanya. Mas Fathir menoleh. Dan jawabannya? Amira menatap mata pria itu, lalu menggenggam tangannya. Bahwa aku bukan perempuan yang sama seperti dulu. Aku sudah tahu bagaimana rasanya dicintai dengan benar. Dan aku memilih bertahan, karena itu jauh lebih berharga daripada semua kenangan masa lalu. Mas Fathir menunduk. Matanya basah. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi saat ia menggenggam tangan Amira lebih erat dari sebelumnya, Amira tahu. Cinta yang mereka bangun selama ini bukan lagi hanya tanggung jawab. Tapi pilihan. Pilihan untuk saling percaya, saling menjaga, dan saling menyembuhkan. Hari itu ruang sidang dipenuhi aura tegang yang menggantung. Di kursi pengunjung, beberapa wartawan diam-diam hadir. Isu tentang mantan istri muda yang kini menjadi nyonya bos kaya tampaknya cukup menggoda untuk diburu. Meski pengacara Amira sudah berusaha merahasiakan sidang ini dari media, tetap saja beberapa celah terbuka. Kehidupan Amira kini tidak hanya jadi persoalan pribadi, tapi juga konsumsi publik. Amira duduk dengan punggung tegak di kursi tergugat. Mas Fathir duduk di sebelahnya, mengenakan setelan abu-abu gelap. Meski wajahnya tenang, tangannya terus menggenggam jemari Amira di bawah meja. Di sisi lain, Raka tampak lebih rapi dari biasanya, namun sorot matanya masih menyimpan kepalsuan. Di belakangnya duduk seorang wanita muda, kekasih barunya, atau mungkin calon istri, yang ia bawa untuk melengkapi citra ayah yang stabil. Sidang ini adalah puncaknya. Hakim mempersilakan kedua belah pihak menyampaikan pernyataan terakhir sebelum putusan. Pengacara Raka membuka serangan. Yang Mulia, klien kami menyesali kesalahan masa lalunya dan siap memperbaiki semuanya. Dia kini telah memiliki pekerjaan tetap, tempat tinggal yang layak, dan calon istri yang bersedia menjadi ibu tiri yang baik bagi Rayyan. Sementara pihak tergugat, meski menikah dengan pria berkecukupan, kita tahu usia pasangan tergugat jauh lebih tua, yang tentu menimbulkan pertanyaan tentang kestabilan rumah tangga dalam jangka panjang. Amira terkejut. Ini bukan sekadar soal siapa lebih layak sebagai orang tua, mereka mempertanyakan fondasi rumah tangganya. Namun Bu Ratna berdiri dengan tenang, tanpa gentar. Yang Mulia, penggugat bukan hanya meninggalkan istri yang sedang hamil, tapi juga tidak memberi nafkah lahir batin selama lebih dari 2 tahun. Dia bahkan baru muncul setelah mengetahui Amira menikah dengan mantan atasannya. Kami telah mengumpulkan saksi, bukti digital, dan rekam medis yang menunjukkan bahwa selama kehamilan dan masa pertumbuhan Rayyan, Ibu Amiralah yang merawat dan membesarkan anak ini tanpa campur tangan siapapun. Hakim mengangguk pelan, mencatat. Tapi saat hakim mempersilakan Amira bicara, ruang sidang benar-benar hening. Amira berdiri. Suaranya lembut, tapi menyayat. Yang Mulia, saya tidak datang ke sini untuk menjatuhkan siapapun. Saya tidak datang untuk membawa dendam. Saya hanya ingin mempertahankan anak yang sudah saya besarkan dengan seluruh cinta saya. Raka mungkin ayah biologis Rayyan, tapi selama ini saya yang ada saat Rayyan demam. Saat dia mulai berjalan, bicara, tertawa. Saya bukan perempuan sempurna. Tapi saya tidak pernah pergi dari hidup anak saya. Ia menoleh ke arah Raka.
Kalau kamu benar-benar mencintai Ryan, kamu akan tahu, anak bukan tentang membuktikan siapa lebih kaya atau siapa menikah dengan siapa. Ini tentang siapa yang ada setiap hari. Dan saya ada. Setiap hari. Bahkan ketika kamu memilih menghilang. Tak ada air mata. Tak ada dramatisasi. Hanya kejujuran seorang ibu. Bahkan Raka pun tampak terdiam. Sidang ditutup. Putusan akan dibacakan sepekan kemudian. Hari-hari berikutnya Amira kembali dalam rutinitas, meski bayang-bayang keputusan pengadilan terus mengganggunya. Mas Fathir makin banyak diam. Suatu malam, saat mereka duduk berdua setelah Ryan tidur, Amira bertanya pelan, "Mas kelihatan berbeda. Ada yang Mas pikirkan?" Mas Fathir menghela napas panjang. "Aku cuma takut, kalau semua ini terlalu membebani kamu. Perjuangan hukum, sorotan media, dan sekarang, aku." Amira mengernyit. "Mas maksudnya?" "Usiaku, Mira. Aku tahu kamu gak pernah mengeluh, tapi aku lihat tatapan orang. Aku tahu, mereka mempertanyakan kenapa wanita muda seperti kamu hidup dengan pria tua seperti aku. Dan sekarang itu dipakai sebagai senjata di pengadilan." Amira menggenggam tangannya, kuat. "Biarkan mereka bicara, Mas. Aku tahu siapa yang menyelamatkan aku waktu aku paling rapuh. Yang gak pernah tanya masa laluku. Yang gak pernah paksa aku mencintai dia, tapi pelan-pelan mengajarkanku tentang cinta yang matang. Aku gak peduli mereka bilang apa. Aku pilih Mas. Hari itu, waktu aku bilang, aku bersedia, aku sungguh-sungguh." Mas Fathir menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia bukan pria sentimental, tapi Amira selalu punya cara meruntuhkan temboknya. Seminggu kemudian, ruang sidang kembali dipenuhi. Hakim memulai dengan tenang. Setelah mempertimbangkan bukti, kesaksian, dan kondisi psikologis anak, pengadilan memutuskan bahwa hak asuh penuh atas anak bernama Ryan diberikan kepada Amira, ibu kandungnya. Terdengar helaan napas lega. Raka menunduk. Ia tak bereaksi berlebihan, tapi jelas kekalahan itu menamparnya lebih dari sekadar kekalahan hukum. Ia kehilangan kendali, kehilangan narasi yang ia coba bangun. Amira memejamkan mata. Air matanya menetes pelan. Bukan karena bahagia, tapi karena beban yang selama ini menyesakkan akhirnya lepas. Mas Fathir meraih tangannya. Mereka tidak berkata apa-apa, tapi senyum mereka saling menyampaikan ribuan kata. Kita menang, tanpa harus mengalahkan siapapun. Beberapa minggu setelah itu, rumah kembali damai. Amira sibuk merancang program kecil di yayasan yang ia mulai bersama Mas Fathir. Program untuk ibu-ibu tunggal. Ia tahu perjuangannya bukan hanya miliknya. Ada banyak perempuan di luar sana yang hidup dalam diam, berjuang membesarkan anak dengan air mata yang tak terlihat. Dan kini, Amira tak hanya menjadi ibu. Ia menjadi suara. Ia menjadi pelindung. Ia menjadi sosok yang dulu sangat ia butuhkan, tapi tak ia temukan. Dan kini, ia hadir untuk orang lain. Sudah sebulan sejak pengadilan memutuskan hak asuh Ryan sepenuhnya jatuh kepada Amira. Rumah mereka kembali tenang, namun bukan berarti tanpa riak. Justru, di tengah damainya hari-hari, tumbuh sesuatu yang selama ini terpendam di antara Amira dan Mas Fathir. Perasaan yang tak pernah benar-benar diucapkan, namun semakin kuat dari waktu ke waktu. Pagi itu, Amira duduk di ruang tengah sambil melipat baju Ryan. Dari arah dapur, aroma teh melati menyapa hidungnya. Disusul suara langkah kaki Mas Fathir yang datang membawa 2 cangkir teh panas. "Mira, minum dulu. Kamu dari tadi belum istirahat." Amira tersenyum. "Aku cuma bersihin cucian." Ia menerima cangkir itu, menghirup aromanya, lalu menatap Mas Fathir. Pria itu duduk di seberangnya, matanya memperhatikan dengan lembut, seperti biasa.
Mereka diam sejenak. Bukan canggung. Justru nyaman. Amira menyadari, tidak pernah sekalipun Mas Fathir menyatakan cinta secara langsung. Ia tidak pernah berkata, "Aku mencintaimu." Atau merangkai kata-kata manis seperti pria muda pada umumnya. Tapi justru dalam diamnya, dalam caranya hadir setiap pagi, mengingat hal-hal kecil, memastikan Amira tidak pernah merasa sendiri. Disitulah cinta itu tumbuh. Diam-diam, namun dalam. "Mas," ujar Amira perlahan. "Kenapa Mas nggak pernah bilang soal perasaan Mas?" Mas Fathir tertegun. Amira menunduk, bermain dengan gagang cangkir. "Maksudku, aku tahu Mas sayang sama aku. Tapi Mas nggak pernah benar-benar bilang." Mas Fathir menarik napas pelan. "Aku takut. Takut. Takut merusak apa yang sudah kita punya. Aku tahu, kamu datang ke hidupku saat kamu sedang hancur. Aku cuma ingin jadi tempat kamu pulih. Kalau aku bilang aku cinta, aku takut kamu merasa harus membalas. Dan aku nggak mau kamu mencintaiku karena merasa berutang." Amira menatapnya. Lama. Matanya basah. "Mas tahu nggak? Aku justru menunggu Mas bilang itu. Bukan karena aku butuh validasi. Tapi karena aku juga mencintai Mas. Dengan caraku. Dengan kesadaranku penuh. Bukan karena trauma. Tapi karena aku lihat Mas selalu ada. Meskipun Mas nggak pernah menuntut apapun." Kata-kata itu menghantam Mas Fathir lebih dalam dari yang bisa ia bayangkan. Ia bukan pria mudah tersentuh. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis di depan perempuan, tanpa malu, tanpa gengsi. Ia menggenggam tangan Amira. "Kalau begitu, izinkan aku mengatakannya sekarang. Aku mencintaimu, Amira. Dengan seluruh kesadaran, bukan karena kasihan, bukan karena kewajiban. Tapi karena kamu membuat rumah ini hidup. Karena kamu menyembuhkan aku juga." Amira tersenyum dalam tangis. Hari itu, untuk pertama kalinya, kata-kata cinta benar-benar diucapkan. Bukan dengan bunga. Bukan dengan janji. Tapi dengan kejujuran yang telah lama menunggu tempatnya. Malam itu mereka duduk di taman belakang, menatap langit. Rayyan sudah tidur lebih awal, mungkin karena kelelahan bermain seharian. Amira menyandarkan kepala di bahu Mas Fathir. Tidak ada yang perlu mereka bicarakan. Cinta yang dewasa bukan tentang obrolan yang tak habis, tapi tentang keheningan yang tak membuat canggung. "Aku ingin menua bersamamu, Mas," bisik Amira. Mas Fathir tertawa kecil. "Aku sudah separuh jalan ke sana." "Ya, dan aku akan menyusul. Tapi setidaknya kita bisa melewatinya bersama." Mas Fathir menoleh, mengetuk keningnya. "Aku janji akan terus menjaga kamu. Selama aku masih punya napas." Amira menggenggam tangannya. "Dan aku janji akan terus mencintai Mas. Bahkan nanti, setelah napas Mas tak ada. Tak ada musik latar. Tak ada sorotan kamera. Tapi malam itu lebih indah dari adegan cinta manapun. Karena mereka tahu, cinta bukan tentang besar atau kecilnya ungkapan, tapi tentang keberanian untuk jujur setelah luka. Dan malam itu, cinta akhirnya benar-benar menyala. Bukan karena api yang membakar, tapi karena cahaya yang menghangatkan. Sudah sebulan sejak Amira dan Mas Fathir akhirnya saling mengungkapkan isi hati mereka. Rumah terasa lebih hangat dari sebelumnya, dan kebersamaan mereka bukan lagi sekadar kompromi dua orang asing, melainkan ikatan dua jiwa yang benar-benar saling memilih. Rayyan tumbuh semakin aktif dan ceria, menjadi pengikat yang memperkuat keluarga kecil mereka. Namun seperti halnya laut yang tenang bisa menyimpan badai, ketenangan itu menyimpan satu rahasia besar yang selama ini disembunyikan Mas Fathir. Rahasia yang, jika terungkap, bisa mengubah cara Amira melihat masa lalunya, dan bahkan masa depannya. Pagi itu,
Amira menemukan amplop kuning tua di laci ruang kerja Mas Fathir. Ia tengah mencari dokumen pajak ketika tak sengaja menarik map itu. Di dalamnya ada beberapa kertas tua, sebuah catatan rekening, dan salinan email. Semua terlihat seperti dokumen hukum. Tapi yang membuat Amira terpaku adalah nama Raka, mantan suaminya. Tertulis jelas dalam dokumen surat utang pribadi kepada sebuah perusahaan pembiayaan. Amira tak pernah tahu Raka punya utang sebesar itu. Tangannya gemetar. Ia duduk di kursi, menatap dokumen-dokumen itu dengan dada sesak. Baru beberapa menit kemudian Mas Fathir masuk ke ruangan dan terhenti di ambang pintu ketika melihat map itu terbuka di tangan Amira. "Mas," suara Amira nyaris tak terdengar. "Apa ini?" Mas Fathir menutup pintu perlahan, lalu duduk di hadapannya. Wajahnya serius, tapi lembut. "Aku tahu, suatu saat kamu akan menemukan itu." Amira menatapnya, penuh pertanyaan dan takut sekaligus. Mas Fathir menarik napas panjang. "Waktu kamu dan Raka masih menikah, aku sudah tahu keadaan keuangan Raka sedang hancur. Dia terlilit utang besar karena bermain investasi bodong. Ia bahkan sempat memalsukan laporan keuangan di kantor. Sesuatu yang hampir membuatnya dipecat, kalau aku tidak menahan." Amira mengernyit. "Jadi, Mas tahu semua itu dari awal?" Mas Fathir mengangguk perlahan. "Waktu dia tahu aku tahu, dia panik. Dan satu hal yang tak akan pernah aku lupa, Mira, dia datang ke rumahku, dan tanpa rasa malu, menawarkan sesuatu sebagai jaminan jika aku mau bantu lunasi utangnya." "Menawarkan apa?" Mas Fathir terdiam sejenak, lalu menatap Amira dengan mata yang penuh luka. "Kamu..." Amira membeku. Seakan darahnya berhenti mengalir. "Dia bilang, kalau aku mau menalangi utangnya, dia akan menceraikan kamu dan membiarkan aku menikahimu. Seperti kamu barang. Seperti kamu properti yang bisa ditukar dengan uang." Air mata Amira mulai jatuh. Tidak meraung, tidak meledak, hanya mengalir pelan, tapi menghantam jiwa. "Kenapa Mas nggak bilang dari dulu?" "Karena aku takut kamu membenciku karena membiarkan semua itu terjadi. Tapi aku juga nggak bisa membiarkan kamu terus menyalahkan dirimu sendiri. Kamu selama ini berpikir Raka menceraikanmu karena kamu tidak cukup baik. Kamu menanggung beban itu sendirian. Padahal kamu adalah korban dari ambisi dan kebusukan lelaki itu." Amira berdiri, berjalan ke jendela, memeluk tubuhnya sendiri. Pandangannya kosong menatap taman. "Aku merasa jijik, Mas. Bukan hanya terhadap Raka, tapi terhadap diriku sendiri. Kenapa aku nggak tahu? Kenapa aku nggak sadar siapa dia sebenarnya?" Mas Fathir berdiri dan memeluknya dari belakang. "Kamu tidak salah. Kamu mencintai dia dengan tulus. Kamu percaya padanya. Itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Tapi sekarang kamu tahu kebenarannya, dan kamu bisa berdiri tanpa lagi membawa luka yang bukan milikmu." Amira menangis di pelukannya. Tangis yang bukan sekadar sedih, tapi juga marah. Marah karena selama ini ia hidup dalam kebohongan, menyangka dirinya yang gagal, padahal ia hanya diperalat. Hari-hari setelah itu Amira seperti menjelma jadi perempuan yang berbeda. Ia tidak murung, tidak tenggelam dalam amarah, tapi justru menjadi lebih tegas. Ia memutus semua kontak dengan Raka, termasuk mediasi apapun yang sempat diajukan mengenai kunjungan Rayyan. Ia ingin Rayyan tumbuh tanpa sosok ayah yang menjual ibunya demi kebebasan. Amira juga mulai aktif di yayasan yang ia dan Mas Fathir dirikan. Fokus pada advokasi perempuan yang pernah mengalami eksploitasi dalam pernikahan atau kekerasan ekonomi. Ia sadar, kisahnya bukan satu-satunya. Di tengah luka itu, ia menemukan misinya. Dan di tengah misi itu, ia menemukan kekuatannya. Suatu malam, ketika Amira duduk sendiri di taman,
Mas Fathir mendekatinya dengan secangkir coklat hangat. Ia duduk di sampingnya, diam. "Terima kasih, Mas," kata Amira pelan. "Untuk apa?" "Untuk tidak menyelamatkanku seperti pahlawan. Tapi membiarkanku menyelamatkan diriku sendiri. Tapi tetap di sisiku selama proses itu." Mas Fathir menatapnya, penuh rasa bangga. "Kamu sudah kuat dari dulu, Mira. Aku cuma memberimu ruang untuk menyadarinya." Amira menatap langit. "Dulu aku pikir pernikahan keduaku akan jadi bentuk pelarian. Ternyata justru disinilah aku benar-benar pulih. Karena ternyata, cinta yang dewasa bukan tentang melupakan luka. Tapi menerima luka itu, dan tetap memilih untuk mencintai." Malam itu mereka tidak bicara lagi. Tapi dalam diam itu, Amira merasa bebas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu, dirinya bukan perempuan yang dibuang. Ia adalah perempuan yang bertahan. Dan kini, ia berdiri, bukan hanya sebagai istri dan ibu, tapi sebagai penyintas, sebagai pemimpin, sebagai cahaya. Pagi itu langit mendung menggantung, seperti mencerminkan hati Amira yang masih digelayuti guncangan setelah kebenaran masa lalunya terkuak. Meskipun seminggu telah berlalu sejak pengakuan Mas Fathir, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Ada bekas pahit yang terus mengendap, tentang bagaimana ia diperlakukan sebagai barang dagangan oleh orang yang dulu ia cintai dan percayai sepenuh hati. Amira duduk di ruang tamu dengan secangkir kopi yang sudah dingin. Pandangannya kosong, tangan memegang foto Rayyan yang sedang tertawa. Tawa polos itu menjadi satu-satunya pelipur di tengah hancurnya harga diri yang pernah ia bangun dengan susah payah. Hari-hari belakangan, ia sulit tidur. Bahkan makan pun tak lagi berselera. Ia tidak pernah membayangkan luka lama bisa kembali menyayat separah ini. Selama ini ia mengira sudah kuat, sudah berdiri di atas puing-puing yang ia benahi perlahan. Tapi rupanya, pondasi itu masih rapuh, dan kenyataan tentang masa lalu membuatnya runtuh sekali lagi. Mas Fathir menyadari perubahan itu. Ia tidak mendesak. Ia hanya lebih sering diam di samping Amira, menyediakan ruang, dan mengisi kekosongan dengan kehadiran. Tapi hari itu, ketika melihat Amira hanya termenung sambil memegang foto anak mereka, ia tahu saatnya bicara. "Mira," ia duduk di sampingnya. "Aku tahu, kamu merasa seperti dihancurkan 2 kali. Tapi kamu harus tahu, kamu tetap perempuan yang sama. Kamu tetap Amira yang kuat, yang bangkit setelah ditinggal, yang berani memulai dari nol. Jangan biarkan satu kebusukan orang lain membuat kamu kembali mengurung diri dalam luka." Amira tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca. Ia menoleh pelan ke arah suaminya. "Mas tahu nggak, yang paling menyakitkan itu bukan karena Raka memperlakukan aku seperti itu. Tapi karena aku sendiri dulu rela mengorbankan harga diriku demi mempertahankan rumah tangga yang ternyata palsu. Aku merasa bodoh." Mas Fathir menggenggam tangannya. "Itu bukan bodoh, Mira. Itu cinta. Cinta yang kamu beri sepenuh hati, walau pada orang yang salah. Dan cinta seperti itu tidak pernah salah. Yang salah adalah orang yang menyia-nyiakannya." Amira akhirnya menangis. Kali ini ia tak lagi menahan. Ia membiarkan air mata itu jatuh, satu persatu, sampai isaknya terdengar. Mas Fathir memeluknya erat, membiarkan Amira melepaskan semua beban yang tak bisa dilawan dengan diam. Setelah tangis itu, pelan-pelan Amira mulai pulih. Ia menyibukkan diri kembali dengan yayasan. Ia bertemu lebih banyak perempuan dengan luka serupa. Dan di antara mereka, Amira menemukan cermin. Ada satu ibu muda, janda dengan 1 anak, yang datang untuk meminta bantuan hukum setelah dipaksa meninggalkan rumah karena sang suami selingkuh dan mencatut nama istrinya dalam pinjaman online. Cerita itu membuat Amira tercekat. Ia duduk bersama perempuan itu di ruang konseling,
memegang tangannya. Saya dulu juga pernah dianggap seperti barang, Mbak, kata Amira perlahan. Tapi saya janji, ini bukan akhir hidup Mbak. Ini mungkin titik paling gelap. Tapi dari sinilah kita bisa bangkit. Kita bisa memilih untuk tidak dihancurkan. Perempuan itu menangis di pelukan Amira. Dan saat itu, Amira merasa dirinya bangkit bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk banyak perempuan yang selama ini dibungkam oleh stigma, ditundukkan oleh rasa malu, dan dikalahkan oleh sistem yang tidak berpihak pada mereka. Di rumah, Ryan yang kini mulai belajar membaca sering duduk di pangkuan Amira sambil mengeja kalimat dari buku dongeng. Satu malam, ia mengeja pelan, "Ibu kuat seperti singa." Amira tertegun. "Kenapa kamu bilang ibu kuat, Ryan?" Anak itu tersenyum lebar. "Karena ibu nggak pernah takut. Ibu selalu lindungi Ryan. Ibu bikin rumah kita hangat." Itu kata Bu Guru. Perempuan yang begitu, itu hebat. Amira memeluk Ryan erat, menahan tangis haru yang hangat. Anak ini tidak tahu betapa kalimat polosnya baru saja menjadi pelita yang menerangi jiwa ibunya yang hampir padam. Malam itu, Amira menulis jurnal kecil di buku yang selalu ia simpan di samping tempat tidurnya. Ia menulis, "Aku pernah hancur. Bahkan saat aku pikir aku sudah berdiri kembali, kenyataan menyadarkanku bahwa aku masih belum utuh. Tapi aku tidak akan menyerah. Karena aku tahu, di balik luka, ada cahaya. Dan aku memilih untuk menjadi cahaya itu. Bagi diriku sendiri, bagi Ryan, dan bagi perempuan-perempuan yang masih bertahan dalam gelap. Aku bukan korban. Aku bukan perempuan yang dibuang. Aku adalah perempuan yang memilih untuk hidup sepenuhnya." Amira menutup buku itu dan mematikan lampu. Di sampingnya, Mas Fathir tertidur dengan nafas teratur. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amira merasa utuh. Langit sore itu tampak redup, seolah menyimpan firasat. Amira berdiri di beranda rumah, memandangi taman yang perlahan diguyur gerimis. Ryan sedang tertawa kecil bermain gelembung sabun bersama pengasuhnya. Sementara di dalam rumah, suasana menjadi sedikit berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Sudah 2 minggu ini Mas Fathir sering mengeluh pusing dan lelah berkepanjangan. Awalnya Amira mengira itu hanya kelelahan kerja. Tapi ketika suatu pagi ia nyaris pingsan di kamar mandi dan wajahnya tampak pucat seperti kertas, Amira langsung membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menyatakan ada kelainan di fungsi hati dan tekanan darah yang tak stabil. Dokter menyarankan pemeriksaan lanjutan karena ada kemungkinan gangguan organ serius yang harus ditangani lebih cepat. Amira terdiam lama saat mendengar penjelasan itu. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Amira yang dulu sibuk di yayasan kini membagi waktunya antara rumah sakit, rumah, dan Ryan. Mas Fathir harus menjalani serangkaian pengobatan dan observasi intensif. Tubuhnya yang dulu tegap dan tenang kini terlihat lebih ringkih. Namun ia tetap berusaha bersikap seperti biasa, menolak terlihat lemah. Namun Amira tahu. Ia bisa melihat ketakutan di balik senyum sang suami. Ketakutan kehilangan waktu. Ketakutan tak bisa menjaga Amira dan Ryan lebih lama. Malam itu, setelah Ryan tidur, Amira duduk di samping ranjang rumah sakit. Mas Fathir baru selesai makan, namun tangannya sedikit bergetar. Amira memegang tangannya dan menatapnya dengan lembut. "Mas, boleh aku tanya sesuatu?" Mas Fathir tersenyum lemah. "Boleh." "Kenapa Mas kelihatan seperti orang yang sudah pasrah?" Lelaki itu menarik napas, lalu menatap langit-langit. "Karena mungkin ini waktuku. Mungkin Allah kasih aku kesempatan memperbaiki hidupku lewat kamu dan Ryan. Dan kalau memang waktuku nggak panjang, aku mau menghabiskan sisa waktuku tanpa beban." Air mata Amira mulai menggenang. "Jangan bicara begitu, Mas.
Kita belum selesai. Mas belum lihat Ryan sekolah. Belum lihat yayasan kita berkembang. Aku belum siap kehilangan Mas. Mas Fathir menoleh dan tersenyum kecil. Mira, kamu perempuan yang kuat. Bahkan sebelum aku datang, kamu sudah bisa bertahan. Aku cuma pelengkap. Tapi kamu adalah pusat dari segalanya. Amira memeluknya. Dan dalam pelukan itu, untuk pertama kalinya, ia berdoa bukan hanya agar Mas Fathir sembuh, tapi agar ia diberi kekuatan untuk menguatkan orang yang paling ia cintai. Minggu-minggu berlalu dengan ritme yang berat. Amira mulai membatasi kegiatan yayasan dan fokus di rumah. Ia bahkan mulai membuka kembali buku catatan bisnis kecil yang dulu ia buat saat baru menikah. Di dalamnya ada rencana sederhana untuk membuat usaha catering sehat untuk ibu hamil dan menyusui, impian yang dulu terkubur saat ia ditinggal Raka. Kini, impian itu kembali hidup. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bentuk harapan. Ia mulai menjalankan produksi kecil-kecilan dari rumah, mempekerjakan 2 ibu tunggal yang dulunya adalah penerima bantuan yayasan. Produk pertama adalah makanan beku sehat untuk empasi dan menu postpartum. Ia bahkan menjualnya secara daring dengan nama Rumah Rasa. Mas Fathir yang melihat kesibukan itu, diam-diam menitikkan air mata di balik selimut. Dia benar-benar bersinar. Suatu malam, Mas Fathir meminta dibawa pulang ke rumah. Ia bilang ingin tidur di ranjangnya sendiri, mendengar suara Ryan langsung, dan merasakan sentuhan istrinya tanpa bau desinfektan rumah sakit. Dokter mengizinkan dengan pengawasan ketat. Di malam yang sama, sebelum tidur, ia menyerahkan sebuah amplop tertutup kepada Amira. "Kalau aku nggak bangun besok, tolong buka ini," katanya pelan. Amira menolak menerimanya. "Mas, jangan bicara begitu. Tolong, Mira. Aku harus tahu kamu akan baik-baik saja." Dengan berat hati, Amira menyimpan amplop itu di laci. Keesokan paginya, Mas Fathir masih ada di ranjang. Masih bernapas. Tapi napasnya mulai pendek. Dokter keluarga datang untuk pemeriksaan dan menyarankan perawatan lanjutan di rumah. Kondisinya memburuk, tapi ia masih sadar. Dan sebelum tidur sore itu, ia memanggil Ryan, menggendongnya perlahan meski lemah, lalu berbisik. "Jadilah laki-laki yang menjaga, bukan menyakiti." Ryan tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mengangguk, lalu memeluk ayah sambungnya itu dengan erat. Amira menyaksikan momen itu dengan dada yang sesak oleh cinta dan ketakutan sekaligus. Malam menjelang, dan Amira menatap langit kamar dari jendela. Ia tahu, ujian ini belum selesai. Tapi ia sudah memilih. Ia tidak akan kalah. Rumah tangganya, yang dulu dibangun di atas luka, kini berdiri di atas kasih, perjuangan, dan saling percaya. Dan bahkan jika waktu tak memihak, Amira bersumpah untuk tetap menjaga warisan terbesar dari pernikahan ini. Cinta yang utuh, yang melahirkan kekuatan baru dalam dirinya. Pagi itu berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, dan cahaya matahari tampak enggan menembus tirai kamar utama. Amira terbangun lebih dulu dari biasanya, membenahi selimut Mas Fathir yang kini lebih banyak berbaring di tempat tidur. Lelaki itu masih tertidur, napasnya teratur namun pendek-pendek. Di meja samping ranjang, segelas air yang ia siapkan semalam masih utuh. Amira duduk di kursi dekat tempat tidur, memandangi wajah suaminya yang terlihat jauh lebih tua dari usianya. Wajah itu tenang, seolah sudah berdamai dengan waktu. Dan untuk pertama kalinya, Amira benar-benar menyadari bahwa mungkin ini benar-benar akan menjadi musim terakhir mereka bersama. Setelah sarapan, Mas Fathir meminta Amira untuk menemaninya duduk di teras. Ia ingin menghirup udara pagi dan melihat Ryan bermain di halaman. "Mas masih kuat?" tanya Amira lembut, mengaitkan tangannya pada lengan sang suami. "Sama kamu, aku selalu kuat."
jawab Mas Fathir dengan senyum yang nyaris tak terlihat. Mereka duduk berdua, membiarkan keheningan bicara untuk mereka. Hanya suara Rayyan yang sesekali terdengar riang, bermain bola kecil sambil tertawa-tawa. Kemudian, dengan suara yang sedikit lebih serius, Mas Fathir berkata, "Mira, aku ingin kamu buka amplop itu sekarang." Amira mematung sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia berdiri, masuk ke kamar, mengambil amplop yang selama ini ia simpan tanpa berani membuka. Tangan Amira sedikit bergetar saat merobek ujung kertas coklat itu dan menarik keluar selembar surat serta beberapa dokumen hukum. Ia membaca pelan, dengan mata yang makin membesar dan bibir yang mulai bergetar. Aku nggak mengerti, Mas. Ini semua." Mas Fathir mengangguk pelan. "Itu surat kuasa dan peralihan kepemilikan semua aset atas nama kamu dan Rayyan. Rumah ini, tabungan, saham, tanah, semuanya. Aku sudah siapkan dari 2 bulan lalu. Aku tahu waktuku nggak lama. Tapi aku juga tahu kamu akan bertahan. Dan kamu nggak butuh harta. Kamu cuma butuh kepastian bahwa kamu dan Rayyan tidak akan diganggu siapapun lagi." Amira tak bisa menahan air matanya. Ia berlutut di samping kursi sang suami, menggenggam tangan yang makin kurus itu. "Mas, kenapa Mas lakukan semua ini untuk aku?" Mas Fathir menatapnya penuh ketenangan. "Karena kamu melakukan lebih dari ini untukku. Kamu nggak cuma jaga aku. Kamu jaga nama baikku, rumahku, anak yang bahkan bukan darahku. Dan kamu tetap pilih bertahan meski aku nggak pernah jadi laki-laki muda penuh pesona seperti mantanmu. Kamu mencintaiku, bukan karena yang kamu lihat, tapi karena yang kamu rasakan. Dan itu, jauh lebih mahal dari apapun." Di hari-hari berikutnya, Amira mulai mengurus administrasi legal bersama pengacara keluarga. Semua berjalan lancar, tanpa kendala. Bahkan yayasan yang selama ini berjalan dalam skala kecil, kini mulai mendapat suntikan dana resmi dari bagian warisan tersebut. Namun Mas Fathir juga meninggalkan satu pesan khusus. Di dalam surat tangannya, ia menulis, "Mira, jangan simpan semua ini hanya untuk kamu dan Rayyan. Jadikan ini jalan untuk kamu berbagi. Buat tempat aman bagi perempuan yang ingin bangkit. Uang itu akan habis, tapi dampak dari keberanianmu akan hidup lebih lama dari kita." Amira membaca surat itu berkali-kali. Tiap kata seakan menghujam dan menghidupkan bara semangat di dalam dadanya. Ia memutuskan memperluas yayasan dan meresmikannya menjadi Yayasan Fathir Amira. Fokus pada pemberdayaan perempuan, pelatihan kerja, serta bantuan hukum bagi ibu tunggal dan korban kekerasan rumah tangga. Suatu malam, di ruang kerja rumah, Amira duduk menatap laptop, membuka proposal awal perluasan program yayasan. Rayyan sudah tidur, dan Mas Fathir duduk di kursi roda di sampingnya, menyaksikan diam-diam. Ia menatap istrinya lama, lalu berkata lirih, "Kamu tahu, Mira, kamu jauh lebih besar dari yang kamu pikirkan." Amira menoleh dengan senyum. "Karena aku berdiri di samping orang yang tidak pernah mengecilkan aku." Mas Fathir memejamkan mata sejenak, menyandarkan kepala ke kursi, dan menghela napas panjang. Malam itu mereka tidak banyak bicara. Tapi bagi keduanya, keheningan itu cukup mewakili cinta dan penghargaan yang tak perlu diucapkan dengan banyak kata. Beberapa hari kemudian, kondisi Mas Fathir kembali menurun. Dokter menyarankan rawat inap, tapi Mas Fathir menolak. "Aku ingin di rumah. Aku ingin waktu terakhirku ditemani suara Rayyan, aroma kopi buatan Mira, dan doa dari perempuan yang telah mengubah sisa hidupku jadi lebih berarti." Amira mengangguk, menahan isak, dan untuk pertama kalinya sejak masa-masa awal hidupnya diuji, ia tidak lagi merasa takut. Ia sudah siap, bukan untuk kehilangan, tapi untuk melanjutkan. Malam itu, sebelum tidur, ia duduk di samping Mas Fathir,
membaca pelan doa yang selalu ia baca setiap kali hatinya terasa penuh. Dan sebelum memejamkan mata, Mas Fathir berkata dengan suara yang nyaris tak terdengar. "Terima kasih, Mira. Kamu sudah membuat hidupku selesai dengan indah." Subuh datang dengan senyap. Rumah besar itu masih terlelap dalam keheningan. Hanya terdengar suara detik jam di ruang tengah dan napas kecil Rayyan yang tidur lelap di kamar sebelah. Di kamar utama, Amira terbangun lebih awal dari biasanya. Ada firasat yang aneh di dadanya. Sesuatu yang sunyi tapi sangat dalam. Ia melirik ke sisi ranjang, tempat Mas Fathir berbaring sejak semalam. Suaminya masih tertidur. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Amira menggeser diri mendekat, menatap wajah itu lama. Lalu perlahan, ia menyentuh tangan Mas Fathir yang dingin. "Terlalu dingin. Mas," bisiknya pelan, menahan nafas. "Mas, bangun, aku buatin kopi kesukaan Mas, ya?" Tak ada jawaban. "Mas." Suara Amira mulai bergetar. Ia menyentuh pipi suaminya, mengguncangnya lembut. Tapi tidak ada gerakan. Tidak ada tarikan napas. Amira menahan isak. Ia memeluk tubuh suaminya yang telah dingin, menatap langit-langit kamar dengan dada sesak, namun tak setetes pun air mata jatuh. Hanya napasnya yang memburu, dan tangannya yang menggenggam erat tangan dingin itu. Mas Fathir telah pergi. Dalam tidur. Dalam damai. Dalam keheningan yang agung. Pemakaman dilakukan dengan penuh hikmat. Tak ada kemewahan berlebihan, seperti permintaan terakhirnya. Hanya orang-orang terdekat, beberapa keluarga dari luar kota, rekan kerja lama, serta para penerima manfaat yayasan yang hadir dengan wajah-wajah pilu tapi penuh doa. Rayyan, yang masih kecil, belum sepenuhnya mengerti arti kehilangan. Tapi ia tahu, ayah yang biasa menggendong dan mencium keningnya kini tidak akan kembali. Amira berdiri paling depan, menatap ke liang lahat dengan mata basah. Tapi ia tidak jatuh. Ia tidak roboh. Ia tidak larut dalam jerit histeris. Ia justru berdiri dengan tenang, seperti batu karang yang memeluk ombak. Karena ia tahu, perpisahan ini bukan akhir, melainkan permulaan warisan paling berharga, keberanian untuk hidup sepenuh hati. Setelah 40 hari kepergian Mas Fathir, Amira kembali melanjutkan program yayasan yang sempat ia jeda. Ia membuka cabang pelatihan menjahit di salah satu ruko yang telah diwariskan padanya, dan mengundang para ibu tunggal yang tidak memiliki penghasilan tetap. Ia menyambut mereka satu persatu, memperkenalkan diri bukan sebagai ibu direktur, tapi sebagai sesama perempuan yang pernah jatuh, dipukul kenyataan, dan berdiri lagi karena cinta dan niat baik. Dalam setiap kelas pelatihan, Amira selalu menyelipkan sesi bercerita. Disinilah ia menceritakan kisah hidupnya, tanpa drama, tanpa kebencian, hanya sebagai pelajaran. Ia berkata, "Saya pernah diceraikan saat hamil. Dibuang. Diremehkan. Tapi saya dipeluk oleh seseorang yang melihat saya bukan dari masa lalu saya, melainkan dari potensi saya untuk bangkit. Sekarang, saya ingin kalian tahu, kalian juga bisa bangkit. Mungkin tidak hari ini, tapi pelan-pelan, kita akan sampai." Dan para perempuan itu menangis. Bukan karena sedih, tapi karena merasa tidak sendirian lagi. Amira pun memutuskan untuk melanjutkan bisnis catering kecil yang dulu dirintis saat merawat Mas Fathir. Ia menggandeng para ibu binaan yayasan untuk bergabung, memberi pelatihan tambahan di bidang pengolahan makanan sehat, perencanaan menu, dan pemasaran digital. Bisnis itu ia beri nama Dapur Amira, dengan tagline, "Rasa yang menyembuhkan." Kini, ia bukan hanya seorang istri yang pernah kehilangan, atau ibu yang membesarkan anak sendiri. Ia telah menjadi simbol perubahan. Suatu malam, setelah Rayyan tertidur, Amira duduk di ruang kerja, membuka kotak berisi kenangan, foto-foto kecil,
surat tulisan tangan dari Mas Fathir, dan 1 jam tangan kulit yang dulu selalu dipakainya. Ia mengusap jam itu pelan, lalu menyandarkan kepala ke kursi sambil menatap langit-langit. Mas, aku lanjutkannya. Semua yang Mas mulai. Tapi caraku. Dengan semangatku. Dan dengan cinta yang Mas tinggalkan. Angin malam meniup tirai jendela perlahan. Seolah menjawab dalam bisikan lembut. Aku selalu di sini. Amira tersenyum. Ia tahu. Ia tidak sendiri. 3 tahun telah berlalu sejak Mas Fathir mengembuskan napas terakhirnya. Rumah yang dulu senyap kini ramai oleh tawa anak-anak kecil. Para perempuan yang datang setiap hari untuk pelatihan. Dan suara dapur yang terus menyala sejak pagi hingga malam. Aroma wangi rempah dan suara sendok piring menjadi lagu harian baru di rumah itu. Yang kini telah berubah menjadi rumah inspirasi Amira. Gabungan antara tempat tinggal, kantor yayasan, dan pusat pelatihan hidup. Amira kini berusia 34 tahun. Penampilannya tetap sederhana, tapi penuh wibawa. Senyumnya hangat, langkahnya mantap. Dan tatapan matanya menyimpan cerita panjang tentang perempuan yang pernah hancur, namun menolak untuk hilang. Di dalam ruang kelas, puluhan ibu duduk menghadap ke papan tulis kecil. Di hadapan mereka, berdiri Amira, tak lagi canggung seperti dulu. Tangannya menulis 1 kalimat di papan. Perempuan bukan korban nasib. Perempuan adalah pencipta harapan. Ia menoleh dan berkata, siapapun kalian hari ini, janda, ibu tunggal, perempuan yang ditinggalkan atau dikhianati, itu bukan identitas kalian. Itu hanya bagian dari perjalanan. Tapi kemana kalian melangkah selanjutnya, itulah yang menentukan nilai hidup kalian. Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Beberapa dari mereka menangis, bukan karena luka lama, tapi karena akhirnya bisa melihat cahaya di ujung lorong hidup mereka. Ryan kini sudah berusia 4 tahun. Bocah cerdas dan penuh kasih sayang itu tumbuh di tengah lingkungan yang hangat dan penuh keteladanan. Ia tahu kisah ayahnya bukan dari cerita tragis, tapi dari warisan kebaikan yang ditinggalkan. Amira membacakan dongeng setiap malam, mendampingi Ryan sekolah, dan terkadang membawanya ke lokasi pelatihan yayasan agar anak itu tahu. Dunia ini lebih besar dari rumah. Dan banyak orang hidup dengan tantangan lebih besar. Tapi semua bisa dihadapi jika saling tolong-menolong. Suatu hari, Ryan bertanya polos, "Ibu, kenapa ibu bantu banyak orang?" Amira tersenyum dan menjawab, "Karena dulu ibu pernah ditolong orang yang tidak ibu duga. Dan ibu janji, ibu nggak akan membiarkan kebaikan itu berhenti di ibu." Ryan memeluknya erat. "Aku juga mau bantu orang kaya ibu nanti." Hati Amira meleleh. Doa yang dulu ia bisikan sambil menangis di pojok kamar kontrakan, kini hidup di pelukan kecil ini. Suatu pagi, Amira duduk di bangku taman depan yayasan, membaca kembali jurnal lamanya. Catatan yang ia tulis sejak pernikahan dengan Tuan Fathir. Di halaman terakhir, ia menulis, "Aku pernah jatuh dalam kegelapan, dikhianati saat aku paling rapuh. Tapi Tuhan tidak meninggalkanku. Ia kirim seseorang yang tidak sekadar menyelamatkan, tapi membangkitkan harga diriku. Dan ketika orang itu pergi, aku tidak jadi kehilangan arah. Justru aku jadi tahu siapa aku sebenarnya. Perempuan yang diciptakan untuk tidak hanya mencinta, tapi juga menghidupkan cinta di hati orang lain." Ia menutup jurnal itu dengan senyum tenang. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena akhirnya ia damai. Hari itu, di sebuah acara talk show televisi nasional, Amira diundang sebagai narasumber. Ia duduk anggun mengenakan kebaya modern, menceritakan kisah hidupnya bukan untuk mencari simpati, tapi sebagai bukti bahwa satu luka bisa melahirkan 1000 kekuatan. Di akhir acara, pembawa acara bertanya, "Apa satu kalimat yang ingin Ibu Amira sampaikan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang sedang merasa hidupnya berakhir?"
Amira menatap kamera dengan tatapan penuh cahaya. Hidup tidak pernah berhenti hanya karena seseorang meninggalkanmu. Terkadang, kepergian seseorang adalah cara Tuhan membuka ruang bagi cinta yang lebih tulus. Cinta yang tidak hanya menyelamatkanmu, tapi menghidupkanmu kembali. Malam itu, sebelum tidur, Amira berdiri di depan jendela kamar, menatap langit. Bulan bersinar utuh, cahayanya lembut. Ia berbisik, "Mas, lihat aku sekarang. Aku tidak hanya bertahan. Aku bangkit. Dan aku tahu, semua ini karena cinta yang Mas tanam tanpa pamrih." Dan seakan menjawab bisikan itu, angin lembut meniup tirai jendela, menenangkan. Amira tersenyum. Ia menutup jendela, mematikan lampu, dan merebahkan diri. Bukan sebagai perempuan yang pernah dikhianati, tapi sebagai perempuan yang hidup untuk membangkitkan hidup orang lain.